Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam makan seblak di atas teras. Jawab salamnya sudah kompak, tapi sayang suaranya kurang keras. Izinkan kami ulangi Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak Ibu, Ayah Bunda yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, kalau kita ingin disebut sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur, maka ayah bunda kita harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama ialah kita harus meyakini betul di dalam hati kita bahwa semua nikmat yang kita rasakan, kita dapatkan, kita nikmati itu semuanya hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita harus ungkapkan atau ekspresikan rasa syukur itu dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan yang ketiga, kita harus gunakan semua nikmat yang Allah berikan itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada poin pertama dan kedua ayah bunda, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah kita semuanya sudah lulus. Kalau dapat sesuatu, terutama duit misalnya, kita dikasih duit, spontan lisan kita mengatakan Alhamdulillah. Dan kita yakin itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pada poin ketiga, kalau kita sekolah dulu istilahnya, kita sering remedial Bapak Ibu. Mengapa remedial? Karena kita kadang-kadang belum memaksimalkan rezeki atau nikmat yang Allah beri kepada kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kami pernah mendapatkan sebuah ilustrasi. Tadi malam Mas Sugeng menghubungi kami. Beliau memberi kabar insya Allah Bapak Imam kita dalam kurun waktu yang sebentar lagi akan melaksanakan umrah. Betul ya Pak Imam ya? Misalnya Pak Imam kita umroh kemudian membelikan gamis untuk saya. Ini contoh Bapak Ibu ya. Membelikan gamis untuk saya. Kemudian setelah beliau pulang umroh, beliau beri gamis tersebut kepada saya. Saking bahagianya saya Bapak Ibu, saya peluk beliau, saya ucapkan terima kasih Pak Imam, terima kasih Ustadz. Saya sudah lama sekali mendamba-dambakan gamis dari Haramain, dari Ka'bah, dari Mekah. Kemudian 1 pekan berikutnya ketika Pak Imam berkunjung ke rumah kami, beliau lihat gamis yang beliau beri 1 pekan yang lalu, ternyata saya gunakan Bapak Ibu untuk jadi taplak meja. Nah, jadi gamisnya bukan saya pakai di badan, tapi saya gunakan jadi alas meja. Pertanyaannya, apakah saya bersyukur dengan gamis tersebut? Tidak. Maka demikianlah kita hamba-hamba Allah yang hari-hari ini mendapatkan nikmat harta, nikmat anak, nikmat kendaraan, nikmat rumah, nikmat makanan, semua nikmat yang sampai hari ini masih bisa kita nikmati. Pertanyaannya,
Sudahkah kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah? Kita punya motor, apakah kita gunakan motor itu untuk ke masjidnya Allah atau malah ke tempat-tempat maksiat? Kita yang tahu Bapak Ibu, dan mari kita senantiasa gunakan semua nikmat yang Allah beri itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Tak terasa ayah bunda, sudah berapa Sya'ban ini? 9 atau 10? 10. Kalau di aplikasi saya 10 Sya'ban. Kurang lebih 20 hari lagi Ramadan akan tiba. Kalau para ulama dulu ayah bunda, mereka sebelum 6 bulan sebelum Ramadan tiba, mereka sudah latihan berpuasa. Kemudian apa lagi? Kalau mereka adalah pedagang, pengusaha, mereka sudah menabung dari 6 bulan sebelumnya. Untuk apa? Untuk kemudian nanti dihabiskan di bulan Ramadan. Nanti akan infak di sana, akan memberi makan orang yang berbuka puasa dan seterusnya. Ulama kita, guru-guru kita mempersiapkan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Nah, kita ayah bunda, Bapak Ibu dimuliakan Allah, mumpung masih ada waktu kurang lebih 20 hari, mari kita persiapkan. Kita persiapkan fisik, kita persiapkan harta, kita persiapkan pikiran untuk nanti kita maksimal di bulan suci Ramadan beribadah mastata'tum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat ada seorang tadi Pak Imam kita bilang, wah, Rizky Pratama Zat ya, saya ingatnya Arhan Pratama kata beliau, pemain bola. Kalau kita main bola Bapak Ibu, main badminton atau main futsal, atau mungkin Bapak Ibu dulu pernah ada jadi atlet sekolah, perwakilan O2SN dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah lebih lama waktu bertanding atau waktu latihan? Latihan. Latihan mungkin bisa 3 kali sepekan, selama 6 bulan berturut-turut. Tapi pertandingannya hanya 40 menit, 90 menit, 1 jam, tak lebih dari itu. Latihannya tapi banyak. Maka seharusnya ayah bunda kita pun seperti itu ketika nanti menghadapi Ramadan. Jadi sebelum Ramadan tiba kita latihan dulu yang maksimal. Sampai nanti ketika Ramadan tiba kita bisa betul-betul memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan heran kalau ketika bulan puasa banyak loyo, banyak lemas, susah baca Quran, tidak selesai-selesai, tidak khatam dan seterusnya. Karena memang kita belum pernah mempersiapkan, tak pernah latihan sama sekali. Tetapi bukan tentang Ramadan yang akan kita bahas ayah bunda. 2 bulan yang lalu kalau tidak salah, saya dihubungi juga oleh Mas Sugeng untuk menggantikan Ustadz Muhammadun. Nah ternyata subuh ini tadi saya tanya ke Pak Imam, juga menggantikan Ustadz Muhammadun. Nampaknya saya ini spesialis pengganti Ustadz Muhammadun. Ya. Tanggal 21 sampai 24 Januari kemarin saya full 3 hari bersama Ustadz Muhammadun. Kami di El Nur Cliff, Payakumbuh, ada kegiatan. Nah beliau senantiasa membersamai. Setiap subuh beliau yang mengisi kajian subuh, kemudian nanti malam beliau lagi yang mengisi. Jadi insya Allah saya dan Ustadz Muhammadun tidak terlalu jauh. Insya Allah guru langsung. Ya. Ayah bunda dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 bulan yang lalu kita membahas, ada yang masih ingat? Surah Al-Fatihah. Kita membahas, menyelami banyak hikmah dan pelajaran dari surah Al-Fatihah. Nah pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Nah jadi saya kalau dihubungi untuk menggantikan itu, saya spesialis membahas juz amma saja. Nah, kita mulai dari Al-Fatihah, kita lanjutkan hari ini Al-Falaq dan An-Nas. Nah, kalau diundang lagi 2 bulan besok, kita lanjut surah Al-Ikhlas. Boleh kita baca dulu surahnya Bapak Ibu? Saya baca, Bapak Ibu ulangi setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Jadi kalau kita lagi yasinan Bapak Ibu, saya sering mendengar di beberapa tempat, semoga jamaah Masjid Al-Hidayah tidak seperti itu, tetapi ketika membaca Al-Falaq itu dipanjangkan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nanti dilanjutkan sama jamaah. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Biasanya panjang tuh. Nah, dia harusnya langsung dipantulkan ya, karena qalqalah. Qalah. Ya. Kalau an-nas baru boleh kita panjang. Itu panjang semua ujungnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tapi ma-nya pendek, maliki bukan maliki. Baik, itu sedikit ya ayah bunda yang dimuliakan Allah. Baik, surah Al-Falaq dan An-Nas disebut oleh para ulama adalah surah Al-Mu'awwidzatain. Surah apa? Al-Mu'awwidzatain, yaitu dua surat pelindung. Sebab dia diawali dengan kalimat Qul a'udzu, katakanlah aku berlindung. Qul a'udzu. Dan surah Al-Falaq dan An-Nas ini ayah bunda, sebab turunnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disihir. Jadi dalam Islam itu sihir ada atau tidak Bapak Ibu? Ada. Bahkan Rasul kita saja pernah kena sihir. Hanya saja sihir yang mengenai Rasulullah tidak seperti sihir-sihir yang mengenai kita umat-umatnya. Kalau Bapak Ibu pernah nonton Ustadz Faizar di YouTube atau di Trans 7, ada yang sampai kesurupan segala macam. Rasul tidak sampai seperti itu. Yang Rasulullah alami adalah Rasul itu bermimpi seolah-olah beliau sedang mendatangi atau menggauli istrinya, tetapi faktanya tidak. Siapa yang
menyihir Rasulullah namanya adalah Labid bin Al-Asam, wanita Yahudi. Apa yang beliau lakukan? Beliau menyimpul buhul sebanyak 11 simpulan, kemudian ditaruh di salah satu sumur. Nama sumurnya adalah Sumur Dzarwan. Nah, jadi Rasulullah disihir, kemudian datanglah malaikat Jibril menyampaikan atau meruqyah Rasulullah dengan 2 surat ini, Al-Falaq dan An-Nas. Ketika kemudian Rasulullah diruqyah, lalu Rasulullah membaca surah Al-Falaq dan An-Nas, setiap Rasulullah membacanya, setiap simpul terbuka, sampai akhirnya Rasulullah meminta Ammar bin Yasir mencari buhul tersebut, lalu ditemukanlah buhul tersebut di dalam sumur, lalu dihancurkan. Hilanglah kemudian sihir yang mengenai Rasulullah. Rasulullah sampai demam, Bapak Ibu. Dan setelah Al-Falaq An-Nas ini turun, Rasulullah tidak pernah meninggalkan, melepaskan, melupakan membaca surah Al-Falaq dan An-Nas sebelum tidur. Maka Al-Falaq dan An-Nas ini, ayah bunda, adalah surah ruqyah. Kami pernah meruqyah anak SMK. Jadi mereka ada kegiatan di hutan kota. Nah, tak tahulah saya apa yang mereka lakukan di sana. Tapi tahu-tahu balik ke sekolah, kawannya dah kesurupan. Heboh, cari orang di masjid. Tidak tahulah mereka, pokoknya cari orang di masjid, diminta semua, Pak bisa ruqyah Pak, Bang bisa ruqyah. Sampai jumpa saya, Bang bisa ruqyah. Kenapa? Kawan kami ada yang kesurupan. Nah iyalah, pergi saya ke kelas. Dia udah ngamuk-ngamuk, udah apa segala macam. Saya cuman membaca surah Al-Falaq, Bapak Ibu. Saya baca surah Al-Falaq, saya minta kawan-kawannya pegang tangannya, lalu saya bacakan surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu langsung meronta-ronta, langsung heboh, langsung kawan-kawannya ketakutan, teriak-teriak, dia pun teriak. Semuanya heboh kan? Belum selesai saya baca, saya bilang, "Mau keluar enggak?" Saya bilang. "Enggak mau," katanya. Heboh kan? Dia cewek, Bu, yang kena yang kemasukan jin. Kemudian saya baca lagi Al-Falaq. 2-3 ayat, meronta-ronta, heboh dia, saya stop. Saya tanya, "Mau keluar enggak?" Saya bilang. "Enggak mau, masih mau di sini." Nah, saya pun bingung, Bapak Ibu, "Cemana nih kalau tak mau keluar?" Saya bilang kan. Ya udahlah, yang ketiga saya baca sampai selesai. Saya baca sampai selesai, dia semakin heboh, semakin panas. Akhirnya dia bilang, oke, mau keluar. Saya waktu itu belum paham, Bapak Ibu. Ketika dia bilang mau keluar, saya pun bingung, kayak mana keluarnya? Terus saya bilang, yaudah, keluarlah, saya bilang. Bingung saya kan? Untungnya setelah itu pingsan adik cewek ini. Oh, nampaknya keluar nih, saya bilang. Saya cek, saya ingat kata guru saya waktu itu, ilmu ruqyahnya masih sedikit sekali. Kata guru saya, coba orang yang diruqyah itu dibacakan Al-Fatihah atau surat-surat di air putih, kemudian kasih dia. Kalau dia minum dan tidak ada respon, tidak ada efek, lancar saja dia minum, artinya jinnya sudah keluar. Tapi kalau dia menolak, berarti jinnya masih di dalam tuh, dia bohong. Karena kan jin itu juga pandai bohong, Bapak Ibu. Saya kasih dia minum, saya bacakan Al-Fatihah, alhamdulillah lancar. Oh, berarti dah keluar jinnya. Nah, selesailah waktu itu. Al-Falaq, tak sampai An-Nas, hanya Al-Falaq, jinnya bisa keluar. Karena memang surah Al-Falaq dan An-Nas ini, ayah bunda dimuliakan Allah, adalah surah pelindung. Jadi kita dianjurkan setelah subuh, kalau kita baca zikir pagi, pasti selalu ada surah Al-Falaq dan An-Nas. Zikir sore pun begitu. Ketika kita selesai sholat, dan yang paling utama sebelum tidur. Jadi saya sebelum tidur itu, kalau anak-anak bagaimana Ustadz? Mereka tak paham, tak pandai. Jadi caranya ayah atau bundanya baca Al-Falaq. Setelah selesai, hembuskan ke tangan, lalu usapkan ke seluruh badan anak kita. Kalau saya itu membayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah lihat iklan sabun Lifebuoy di TV, jadi setelah dia mandi pakai sabun, langsung ada pelindung di badannya. Nah, saya membayangkan kalau saya sudah baca Al-Falaq, saya eluskan ke badan anak-anak saya, itu mereka insya Allah sudah terlindungi. Terlindungi dari apa? Nanti akan kita bahas di ayat-ayat berikutnya. Mari kita mulai dari ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung
kepada Allah. Rabb, qul a'udzu birabbil falak. Al-falak artinya adalah subuh, subuh hari. Rabb kita sudah bahas di surah Al-Fatihah, yaitu maknanya adalah pencipta, pemilik dan pengatur. Ya, kita minta kepada Allah, Allah yang melindungi kita. Mau sehebat apapun dukun, mau sehebat apapun orang pintar, orang pandai katanya, mau sehebat apapun orang mau mencoba menyihir kita, menyantet kita, insya Allah Bapak Ibu, kalau keyakinan kita full, utuh 100% kepada Allah, ketika kita mulai saja dengan qul a'udzu birabbil falak, langsung bereaksi dia, langsung berefek kepada tubuh kita, insya Allah. Syaratnya adalah yakin 100% kepada Allah. Kebanyakan saudara-saudara kita yang mudah sekali terkena sihir atau kemudian yang paling kecil atau yang paling sederhana itu kesurupan, biasanya mereka pikirannya kosong, keyakinannya melemah dan seterusnya. Tapi kalau keyakinan kita kuat, insya Allah dilindungi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat kedua, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, berlindung dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Mengapa Allah ciptakan keburukan, Ustadz? Kenapa tidak baik semuanya? Ya kan? Mengapa Allah ciptakan neraka, Ustadz? Mengapa tidak surga semuanya? Allah jawab pada surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati dan hidup kita semua ini untuk diuji, dites, dicek amal terbaiknya, ahsanu amala. Maka kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan, dari semua keburukan. Ada dua jenis keburukan ayah bunda. Yang pertama full keburukan yang berasal dari iblis, dari setan, orang-orang jahat. Ya, ada keburukan yang berasal dari manusia yang kadang-kadang membawa keburukan. Contoh, kita punya istri, kita punya suami, kita punya anak. Kadang-kadang justru sumber keburukan itu datangnya dari pasangan. Contoh paling dekat, seorang anak laki-laki menikah. Kemudian setelah menikah, dia dihalang-halangi, dia persulit untuk kemudian suaminya bisa ke rumah orang tuanya. Pernah kita jumpa seperti ini Bapak Ibu? Nah, atau bahkan istri itu dia punya caranya. Dia tidak menghalangi, dia tidak menutup jalan kita untuk bertemu orang tua kita, tetapi dia menggoda-goda kita agar kita senantiasa lekat, agar kita senantiasa lengket kepada dia, sehingga kita tidak ada sedikit pun waktu untuk mengunjungi kedua orang tua. Saya teringat sekali kisah al-qoma Bapak Ibu. Makanya kalau orang sakaratul maut itu istilah lainnya koma kan, karena ternyata ada kisahnya di zaman Rasul. Seorang sahabat bernama al-qoma. Dia anak yang solih, anak yang berbakti. Tidak pernah dia bikin sakit hati mamanya, tidak pernah dia berkata-kata buruk, tidak pernah dia berlaku kasar kepada mamanya. Ketika dia sudah menikah, dia pun tidak pernah berbuat jahat. Yang dia lakukan apa Bapak Ibu? Suatu ketika dia pernah beli kain. Dia beli kain, kemudian nampak sama ibunya. Lalu ibunya bilang, "Nih kain untuk siapa, Nak?" "Oh, ini untuk istri aku, Mak." "Ah, kalau yang untuk Mama yang ini." Jadi mamanya dikasih juga. Tapi yang bagus kainnya untuk istrinya. Yang biasa-biasa saja untuk mamanya. Sedihlah hati ibunya, tercoreng, terluka. Padahal anaknya tak buat salah. Dia hanya memberikan yang biasa-biasa saja kepada ibunya. Kemudian di waktu yang lain ada makanan. Ketika ibunya bilang, "Ini untuk siapa, Nak?" "Oh, ini untuk istri aku, Bu." "Ah, kalau untuk ibu yang ini." Dikasih juga ibunya. Ya. Singkat cerita ayah bunda, ketika al-qoma ini hendak meninggal, ternyata sakaratul mautnya berhari-hari. Kemudian istrinya sudah heboh, sudah nangis, tak tahu lagi harus buat apa, mengadulah kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah curiga,
Rasulullah tanya kepada ibunya, "Bu, ibu nampaknya belum ridho sama si Alqamah ini." Apa kata ibunya? "Betul ya Rasulullah. Dulu pernah dia beli kain, aku dikasihnya biasa-biasa aja. Yang bagus dikasih untuk istrinya. Sakit hati aku ya Rasulullah. Tidak ridho aku sampai sekarang. Dulu pernah aku minta duit, apa kata dia? Duit kami tak ada, mak. Pas-pasan untuk makan aku sama istri. Sakit hati aku ya Rasulullah. Sampai hari ini aku belum ridho." Akhirnya berhari-hari dia sakaratul maut. Kemudian apa kata Rasulullah? "Baiklah kalau gitu, Bu. Kalau ibu emang tidak ridho juga, izinkan kami membakarnya agar dia terlepas dari sakitnya sakaratul maut ini." Sudah berhari-hari. Karena ibunya tak tega, akhirnya dia bilang, "Baiklah Rasulullah, kalau gitu aku ridho ya Rasulullah, aku ikhlaskan dia." Akhirnya dia meninggal. Dari cerita ini Bapak Ibu, dia tidak buat kasar, lisannya tidak menyakitkan ibunya. Dia juga masih memberi ibunya. Hanya saja terlihat oleh mata ibunya bahwa dia lebih mengutamakan istri ketimbang ibunya. Hanya gara-gara itu saja sakaratul mautnya Allah bersulit. Bagaimana hari ini dengan kita yang betul-betul nampak kita menyakiti hati ibu, ya, kita melukai hati orang tua. Maka kadang-kadang ayah bunda dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datangnya keburukan itu tidak hanya datang dari orang-orang yang murni jahat, kadang-kadang datang dari orang-orang terdekat. Makanya Allah mengatakan, "Innama auladukum wa amwalukum fitnah." Ya, anak-anak, harta itu kadang-kadang jadi fitnah. Maka kita saya sama istri bilang, "Dek, dalam sebulan ayah punya jadwal kunjungan ke rumah orang tua sekian kali. Apapun jadwal agenda tidak boleh diganggu," saya bilang. "Pokoknya jadwal orang tua harus. Adik pun harus ikut." Nah, jadi kita jadwalkan. Walaupun kadang ya namanya manusia lagi dia ndak berkehendak, dia sedang tidak enak hatinya, tapi tetap harus dilakukan. Kita latih gitu agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat murka Allah karena menyakiti hati kedua orang tua. Maka ayah bunda, kita minta perlindungan ketika kita membaca Al-Falaq ini. Kita bukan hanya meminta perlindungan dari kejahatan di luar sana yang bermacam-macam adanya, tetapi kadang-kadang juga meminta perlindungan dari orang-orang terdekat kita. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, kita lanjut ke ayat berikutnya. "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab." Dan dari keburukan malam jika telah gelap gulita. Jadi kita meminta perlindungan dari gelap gulitanya malam. Pertanyaannya ayah bunda, lebih banyak orang maksiat malam atau siang? Lebih banyak orang mabuk siang atau malam? Judi malam apa siang? Maka secara spesifik judi siang malam. Malah tak terdeteksi yang judi online tuh kan. Nah, mau siang mau malam sampai subuh. Ada kemarin saya lihat istilah Bapak Ibu, zaman sekarang anak-anak main game online, ibu-ibu belanja online, bapak-bapak judi online. Serba online semua. Tapi bukan yang baik, yang buruk. Kita minta perlindungan dari gelap gulita, dari kejahatan malam. Saya tadi menuju ke sini, nampak dua anak muda, ya nampaknya seusia saya lah, pakai NMAX, jalannya udah kiri kanan, mau sambil joget-joget di atas motor. Prediksi saya habis mabuk, ya, karena memang kejahatan banyak terjadi di malam hari. Saya tuh kadang ayah bunda, ketika lihat HP Instagram, saya buka berita terkini, berita terkini, atau Pekanbaru City, atau PKU City. Biasanya pagi-pagi itu udah muncul aja tuh. Tadi malam ada begal di Arifin Ahmad. Tadi malam ada kecelakaan. Ternyata dia habis menggunakan narkoba. Kayak kemarin kan tahun baru tanggal 2 Januari udah ada pula. Tadi malam ada penggerbekan. Oh, pokoknya langsung nampak pagi-pagi itu semua maksiat atau kejahatan yang dilakukan di malam hari. Makanya kadang-kadang saya sebelum buka Instagram saya selesaikan dulu baca Quran, saya selesaikan dulu
Sarapan makan sama anak, biar pagi-pagi itu ndak nampak yang jelek-jelek. Baru buka HP, begal pula Arifin Ahmad. Dah berzina segala macam. Karena memang banyak kejahatan terjadi malam, begal. Betul, siang ada, pagi ada, tapi lebih banyak malam. Maka ketika kita membaca surah Al-Falaq ini, ayah bunda yang dimulakan Allah, kita minta perlindungan kepada Allah dari berbagai macam kejahatan yang mungkin bisa jadi akan mendatangi kita. Saya ingat kisah seorang wanita di Amerika. Jadi dia pulang kerja malam-malam dan hanya bisa lewat di satu lorong yang selalu dia lewati. Di malam itu ada dua laki-laki besar yang sedang sepertinya memang menunggu mangsanya. Dia tidak ada jalan lain, mau tidak mau tetap harus lewat situ. Apa yang dia lakukan? Sebelum dia lewat situ, dia baca dulu surah Al-Fatihah. Kemudian dia lewat. Alhamdulillah tidak diganggu. Keesokan paginya Bapak Ibu, ketika dia buka koran, dia lihat ada seorang wanita yang diperkosa lalu dibunuh di tempat tadi malam dia lewat. Dan ketika dia lihat jam, itu hanya berkisar 5 menit setelah dia sebelum dia lewat jalan itu. Artinya setelah dia lewat jalan itu Bapak Ibu, 5 menit kemudian ada wanita lain yang lewat, dan wanita itulah yang diganggu hingga dibunuh. Penasaran wanita ini, pergi dia ke penjara. Dia tanya langsung kepada si pelaku itu. Apa dia bilang? Mas, tadi malam kan aku yang lebih dulu lewat situ. Kok bisa wanita berikutnya yang kalian jahati? Kok bukan aku? Apa kata dia Bapak Ibu? Bagaimana mungkin kami berani menjahati engkau, sedangkan ketika engkau berjalan ada dua laki-laki besar yang ada di samping engkau. Jadi kami tak berani. Jadi penjahat itu melihat ada yang melindungi Bapak Ibu. Wanita itu langsung, Masya Allah, hanya karena Al-Fatihah. Al-Falaq Anas pun demikian insya Allah. Ketika kita baca, kita amalkan, wallahu alam, berbagai macam mungkin kejahatan yang akan datang, tetapi berkat kita membaca Al-Falaq dan An-Nas, Allah Subhanahu wa taala melindungi kita insya Allah. Kemudian ayat berikutnya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Nah, kalau kita nonton dulu di TV, kakek penyihir atau nenek penyihir, Bu? Nenek penyihir. Ada enggak kakek penyihir? Ada. Tapi lebih banyak nenek penyihir. Mengapa disebut wanita di dalam ayat ini, kata para ulama? Karena di zaman itu dan sampai sekarang, penyihir-penyihir itu pertama lebih banyak wanita. Yang kedua, kalau wanita sakit hatinya Bapak Ibu, itu dendamnya itu betul-betul mendarah daging dia. Sehingga ketika dia bekerja sama dengan setan, menyihir orang lebih ampuh Bapak Ibu. Jadi kalau wanita dah sakit hati sama seseorang atau sama siapapun lah, rasa sakitnya itu betul-betul meresap ke dalam dadanya, menghujam ke dalam hatinya itu. Sehingga ketika dia berusaha menyihir orang lain, berbuat jahat kepada orang lain, bekerja sama dengan setan, sihirnya jadi ampuh. Nah, tapi kalau laki-laki enggak, laki-laki gampang memaafkan. Insya Allah. Makanya ada konsep di pernikahan itu, kalau ada laki-laki yang dia salah lalu dia minta maaf, maka dia disebut sebagai laki-laki yang bijaksana, laki-laki yang gentle. Kalau ada laki-laki dia bimbang, dia salah atau benar, tetapi dia tetap minta maaf, maka dia disebut sebagai laki-laki yang bijaksana. Tapi kalau ada laki-laki dia tidak salah Bapak Ibu, tapi dia tetap minta maaf, itu namanya adalah suami. Betul Pak ya? Jadi rumus dalam pernikahan, yang pertama istri tidak pernah salah, yang kedua kalau istri salah balik ke rumus pertama atau pasal pertama. Makanya Ustaz Salim Afillah itu pernah bilang, jangan mendebat istri ketika dia marah, dan jangan mendebat istri ketika dia tenang, karena nanti dia bisa marah. Nah, jadi memang laki-laki atau suami ini Bapak Ibu cenderung lebih mudah memaafkan. Ibu-ibu juga, tapi mungkin butuh waktu. Setuju Bu?
Baik Bu, saya mohon maaf. Ya, jadi kita minta kepada Allah dari kejahatan-kejahatan, sihir-sihir yang berasal dari perempuan. Ayat berikutnya, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari hasad atau dengki apabila dia dengki. Mengapa hasad disebutkan Allah secara spesifik di dalam Al-Quran, khususnya di surah Al-Falaq ini? Sebab hasad itu Bapak Ibu adalah dosa pertama di langit dan dosa pertama di bumi. Apa dosa pertama langit? Ketika iblis dia tidak ridho atau hasad hatinya kepada Nabi Adam alaihis salam. Iblis mengatakan, khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Aku diciptakan dari api, dia dari tanah. Kok bisa-bisanya ya Allah aku disuruh sujud kepada dia? Iblis itu track recordnya bagus Bapak Ibu. Iblis itu adalah dari kalangan jin yang punya prestasi yang bagus sehingga dia bergaulnya dengan malaikat yang ada di surga. Bahkan dalam banyak kesempatan iblis menjadi imamnya para malaikat. Tetapi ketika Allah memerintahkan seluruh makhluk untuk bersujud kepada Adam, sujud tidak dalam rangka menyembah Adam, tetapi sujud dalam rangka menghormati dan menaati perintah Allah. Semuanya taat kecuali iblis. Iblis bilang apa? Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Aku ini lebih mulia. Dia merasa mulia, sok tahu iblis. Pertanyaannya, lebih mulia api atau tanah Bapak Ibu? Kalau saya tanya, Bapak Ibu mau api atau mau tanah 1 hektar? Nah, itu dah jawabannya. Lebih berharga, lebih mulia tanah daripada api. Ya. Nah, iblis kemudian hasad. Dia bisikkan Nabi Adam alaihi salam untuk mengambil buah, ya, buah khuldi, dalam beberapa riwayat disampaikan oleh para ulama. Nah, kalau dalam kisah Nabi Adam itu Bapak Ibu, ternyata yang tergoda itu sebetulnya adalah istrinya. Jadi Nabi Adam itu kokoh hatinya, teguh pendiriannya. Tetapi dia lemah terhadap rayuan atau godaan istrinya. Istrinya bilang apa? Bang, ambillah buah tuh, coba aja dikit. Nah, gara-gara godaan tersebut, akhirnya Nabi Adam dan Hawa Allah turunkan ke atas bumi. Ya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, maka kita berlindung kepada Allah dari sifat hasad. Hasad itu kalau istilah kita sekarang disingkat dengan SMS. Masih ingat Bapak Ibu? SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Betul Bapak Ibu? Itu di luar sana. Insya Allah jamaah Masjid Al-Hidayah tidak SMS. SMS-nya adalah ya, senang melihat orang senang dan senang melihat orang senang. Jadi hasad. Karena hasad ya, dosa pertama di langit. Kemudian hasad dosa pertama di bumi. Ketika kemudian Qabil hasad kepada Habil, ya. Ketika kemudian mereka menyembahkan korban atau sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, Qabil tidak senang hatinya, iri dia, dengki dia kepada Habil, sampai akhirnya berujung kepada pembunuhan. Dan syariat menguburkan manusia pertama itu terjadi pada kasusnya Habil dan Qabil. Dia melihat ada burung kemudian menguburkan burung yang lain, dia tiru, dia kubur Habil, seperti hari ini kita mengubur manusia. Hasad, maka kita minta perlindungan kepada Allah ayah bunda dari hasad orang lain kepada kita dan hasad kita kepada orang lain. Ada enggak di antara kita yang tidak pernah berhasad Bapak Ibu? Semua kita pasti pernah berhasad. Makanya menurut Ibnu Taimiyah ada tingkatan hasad. Yang pertama, kita tidak suka nikmat yang dinikmati oleh orang lain.
Misal kita punya kawan, dia punya mobil. Nah, kita tak suka, hati kita dengki, hasad. Itu tingkatan pertama. Maka kalau sudah ada perasaan itu ayah bunda, segera kita kemudian membaca surah Al-Falaq agar terhindar insyaallah. Nah, tingkatan kedua, dia ingin nikmat dari orang itu lepas dari orang itu. Ya. Kemudian tingkatan ketiga, dia ingin nikmat itu lepas dari orang tersebut lalu pindah kepada dia. Nah, itu dia hasad. Saya punya beberapa kawan advokat, dia cerita, kadang-kadang orang yang berkasus itu Bapak Ibu, misalnya dia kasus sesuatu dan dia harus membayar ganti rugi. Karena hatinya hasad, hatinya dengki, apa kata dia? Biarlah aku keluar duit, tapi bukan untuk ganti rugi, tapi untuk biar menang di pengadilan, aku bayar pengacara banyak-banyak. Karena hatinya hasad. Padahal kalau dia mau bayar kerugian, selesai masalah, dia pun aman, tentram, sejahtera. Tapi karena hatinya hasad, mau dia berlama-lama proses di pengadilan, bayar pengacara banyak-banyak, ya biar dia menang. Istilah dia tuh, biarlah rugi kedua-duanya daripada dia sendiri yang untung. Nah, ini hasad. Tetapi dalam Islam ayah bunda, kita boleh hasad pada 3 hal, kepada 3 orang. Yang pertama, kita boleh hasad kepada penghafal Quran. Kita boleh iri kepada penghafal Quran. Yang kedua, kita boleh iri kepada orang kaya yang rajin bersedekah. Yang ketiga, kita boleh iri kepada ahli ilmu yang senantiasa mentransfer ilmunya atau menyampaikan ilmunya kepada yang lain. Iri kepada 3 ini boleh, bahkan dianjurkan. Mengapa? Karena kalau kita iri pada 3 hal ini ayah bunda, itu nanti outputnya atau dampaknya adalah kita jadi beramal soleh. Kita iri nengok penghafal Quran, kok bisa lah anak tuh ya hafal Quran juz 30. Gara-gara iri tersebut kita jadi termotivasi untuk menghafal Quran, itu boleh. Kita iri nengok orang kaya rajin sedekah, Ramadan nanti dia banyak ngasih bukaan di masjid. Iri dia, termotivasi, dia pengen juga. Kemudian iri sama orang yang banyak ilmunya lalu menyampaikan ilmunya. Nah, ini pun boleh. Akhirnya dia nanti belajar agar bisa seperti orang tersebut. Ini iri-iri yang dibolehkan. Tetapi hasad dalam konteks negatif, tidak terima dengan nikmat orang lain, selalu menghitung-hitung nikmat orang lain, atau bahkan ingin nikmat tersebut lepas dari orang tersebut dan berpindah kepada dia, maka hasad ini tidak diperbolehkan. Sehingga ketika kita membaca surah Al-Falaq ayah bunda yang dimuliakan Allah, kita berharap kepada Allah agar perasaan-perasaan itu didetoks, kalau istilah dokter itu kan, hilang, sirna dia, tidak ada perasaan itu. Kita fokus sama diri sendiri saja, sama amal soleh kita. Dan kita semoga juga bisa terhindar dari hasad orang lain. Karena ketika orang lain hasad Bapak Ibu, makanya ada istilah ain. Bapak Ibu pernah dengar ain? Ya, hasad orang ketika nengok anaknya cantik betul, imut betul, hasad dia, iri dia. Muncullah kalimat-kalimat yang membuat anak kita atau kita bisa kena ain. Maka dalam pembahasan ain juga ya bunda yang dimuliakan Allah, kita tidak perlu terlalu khawatir juga. Fokus kita adalah kita menjaga saja Al-Falaq dan An-Nas agar kita bisa terhindar dari ain-ain tersebut. Kita syuruk jam sudah masuk ya, insyaallah 15 menit lagi, boleh ya bunda? Ya. Itu surah Al-Falaq. Kita lanjut surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Di sini juga ada pembahasan tauhid bahwa Tuhannya manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan Lata, bukan Na'uza, bukan Manat, bukan Hubal, bukan yang lain, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Malikin Nas, rajanya manusia. Allah lah raja kita. Setinggi-tingginya raja adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah nanti di akhirat akan mengatakan, Anal Malik, Ainal Mulukah, akulah raja yang sesungguhnya.
Di mana raja-raja dunia yang katanya dulu mereka adalah penguasa, mereka adalah raja, nanti akan dihakimi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswas, dari bisikan-bisikan. Al-khannas. Al-khannas maknanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah dia tidak pernah berhenti berusaha untuk menggoda manusia. Setan itu dalam sebuah riwayat yang panjang, ketika mendengarkan azan, mereka lari terkentut-kentut. Terkentut-kentutnya itu agar mereka dengar suara kentut, bukan dengar suara azannya, karena mereka tidak suka. Ketika selesai azan, apa yang mereka lakukan? Balik lagi, menggoda lagi. Ketika iqamat, pergi lagi mereka. Selesai iqamat, ketika orang sholat nanti balik lagi. Nah, ketika kita sholat, langsunglah mereka membisik-bisikkan, udhkur kada, udhkur kada, udhkur kaza. Artinya adalah ingat ini, ingat ini, ingat ini. Nah, saya yakin 100% semua kita di dalam ruangan ini, di dalam masjid ini, ketika sebelum sholat kita lupa taruh kunci di mana. Nanti pas sholat jadi ingat. Setuju ya Bunda? Karena setan yang ngasih tahu. Tadi kunci kau di sini, kata dia. Udhkur kada, udhkur kada. Kita lupa macam-macam, pokoknya sebelum sholat itu lupa semua. Nanti pas sholat ingat dia. Kalau penyakit orang-orang yang dikasih amanah mimbar atau panggung seperti ini ayah bunda, yang diingat beda pula dia. Ketika sholat, oh ngapa tadi tak nyampaikan itu ya? Ah, itu yang diingatnya. Oh harusnya boleh enggak? Enggak boleh juga. Karena ketika sholat harusnya hanya ingat Allah Subhanahu wa taala, harus khusyuk. Khusyuk itu oleh para ulama dikatakan dia itu menikmati. Jadi khusyuk itu bukan enggak dengar kiri kanan, tapi khusyuk itu dia menikmati. Nah, orang kalau menikmati lagi main game, anak-anak kita main ML, khusyuk dia tuh. Itu sebutannya khusyuk apa yuk? Dia menikmati. Saking nikmatnya, mamaknya manggil, dia enggak dengar. Jadi anak kita tuh bukannya tak pernah khusyuk, khusyuk. Hanya saja khusyuknya bukan pada saat sholat, khusyuknya ketika bermain game. Iya Ustadz, oh langsung setuju Bapak. Payah betul dipanggil udah main HP. Nah, pertanyaannya yang ngasih HP siapa? Gitu Bapak ya. Nah, jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan setan, khannas. Kemudian waswas, setan itu membisik-bisikkan. Bagaimana cara dia membisikkan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam hati manusia. Sudurin nas, hati manusia dibisikkan. Apa saja yang dibisikkan oleh setan? Dia itu seperti obat nyamuk Bapak Ibu. Obat nyamuk itu kita bakar dari ujung sampai dia ke tengah. Tidak ada di antara kita yang bakar obat nyamuk tuh di tengah. Masih ada enggak obat nyamuk itu Pak? Masih ya, tapi mungkin jarang kita pakai ya. Kita pakai heat magic. Obat nyamuk tuh bakar di ujung, baru nanti sampai dia di tengah. Setan begitu juga polanya Bapak Ibu. Dia tidak langsung nyuruh kita berzina. Tidak. Dia tidak langsung nyuruh kita, mohon maaf, ya, menjahati wanita, tidak. Dia seperti obat nyamuk, pelan-pelan. Awalnya apa? Dia suruh kita tengok dulu. Coba tengok cewek tuh. Nah, tengok dulu kan. Habis itu muncul ketertarikan. Coba minta nomor HP-nya. Pelan-pelan. Itu emang gaya setan. Dan setan tidak pernah pantang menyerah. Jadi setan itu manjadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkannya. Itu setan pegang prinsip itu Bapak Ibu. Nah, kita yang katanya mau syurganya Allah Subhanahu wa taala malah tidak sungguh-sungguh. Jadi setan awalnya membisikkan, kemudian menghadirkan kehendak kepada kita. Kemudian nanti setan atau iblis menghiasi maksiat-maksiat itu dengan sesuatu yang nikmat. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Jadi dihiasi. Ketika kita digoda oleh setan misalnya,
Dihiasi berzina tuh nikmat, gitu kan. Tengoklah istri kau udah lama ndak melayani, istri kau udah cuek, tengok tuh asisten tiap hari bikinkan kopi misalnya, baik dia, ditanya kabar, diantar pulang, dihiasi sampai kita lupa dampak atau efek nanti ketika kita melakukan maksiat tersebut. Semua dihiasi. Setiap orang melakukan maksiat Bapak Ibu tidak mungkin melakukan maksiat kalau mereka tidak nampak enaknya. Justru karena nampak enaknya maka mereka melakukan maksiat. Kita melakukan maksiat pun seperti itu, karena dihiasi oleh setan. Ini enaknya mabuk, ini enaknya main game. Kalau anak-anak kita, generasi anak-anak kita Bapak Ibu, itu 90% sudah pernah menonton video porno. Di Jakarta ini tahun 2012, anak SMP 80% lebih sudah tidak perawan. 2012, sekarang 2025 dah jauh. Saya yakin meningkat itu angkanya. Ya, dihiasi semua tuh, nonton video pornonya, berpacarannya, berzinanya. Bahkan di Jakarta itu Bu, saya sengaja kadang-kadang nonton bukan yang baik-baik aja, kadang yang jelek-jelek. Maksudnya apa? Biar saya tahu fakta anak muda itu seperti apa. Ternyata di anak muda ada istilah test drive Bapak Ibu. Test drive itu bukan pada mobil, tapi pada pasangan, di test drive. Kata dia untuk menguji kesetiaan. Mungkin Bapak Ibu kaget dengar ini, tapi di Jakarta itu udah biasa sama mereka. Bahkan ada konten-konten di YouTube, di Instagram, body count istilahnya. Apa artinya tuh? Menghitung jumlah badan. Maksudnya apa? Nanti dia ada yang nanya yang konten creator itu, body count kau udah berapa kata dia. Maksudnya kau udah berzina sama berapa orang itu maksudnya. Nanti jawab, aku baru 5 katanya. Dia lagi ada yang jawab, baru 10 sih gitu. Kayak ada Bu, di YouTube, di Instagram muncul, enggak disensor. Ya, konten-konten semacam itu. Nah, setan menghiasi semua kemaksiatan itu. Berzina, narkoba, mabuk-mabukan, pacarannya, dan semuanya. Karena memang itulah tugas syaitan. Maka kita minta kepada Allah, ayah bunda yang dimuliakan Allah, agar kita bisa terhindar dari semua bisikan, semua wiswas yang dibisikkan setan ke dalam hati-hati kita. Kemudian yang terakhir, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi ternyata setan itu ada dari golongan jin dan juga ada dari golongan manusia. Ustadz, tapi katanya Ramadan itu setan dibelenggu. Kok masih ada juga yang maksiat? Karena memang setan bukan hanya berasal dari jin, tapi juga ada dari manusia. Nah, sudah parah betul berarti setannya. Kalau di Ramadan pun masih maksiat. Makanya di zaman Rasulullah itu ayah bunda ada sekelompok jin yang kemudian mendengarkan Rasulullah membaca Quran. Setelah mereka dengar Rasulullah baca Quran, mereka balik ke kaumnya. Lalu mereka bilang ke kawanannya, ayo kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, kita istilah kita mu'alaf gitu. Kita bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Karena jin itu Bapak Ibu seperti kita juga, hidup juga, beraktivitas juga, menikah juga, punya anak juga, sama. Hanya beda alam saja, beda universe istilahnya, sama. Mereka juga ada yang beriman, mereka juga ada yang kafir kepada Allah. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sedikit tafsir ataupun kemudian pembahasan dari surah Al-Falaq dan An-Nas. Saya masuk ke intinya atau kesimpulan. Intinya ya bunda, mari kita jadikan surah Al-Falaq dan An-Nas ini menjadi bacaan rutin minimal ketika pagi hari dan ketika malam hari. Kita baca di pagi hari setelah subuh agar Allah lindungi kita dari pagi sampai malam. Kemudian kita baca di malam hari agar Allah lindungi kita dari malam sampai pagi. Bentar saja. Tadi kita sudah baca alhamdulillah ya bersama-sama. Makanya saya ajak ayah bunda. Mulai hari ini besok kita dawamkan, kita habitkan, kita biasakan Al-Falaq dan An-Nas. Saya kadang lagi berangkat mau ke kantor kerja, di atas motor bisa baca bentar selesai.
Nanti pulang kerja sore baca lagi. Sebelum tidur baca lagi, usapkan ke anak-anak kita, ke anak istri. Sebentar ya. Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Selesai. Walaupun kalau kita buka zikir pagi petang itu Bapak Ibu banyak kan? Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Ya. Kemudian asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinika dan seterusnya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Banyak. Tetapi minimal yang kita rutinkan adalah Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Boleh Bapak Ibu? Nah, insya Allah kita rutinkan, kita biasakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari kejahatan-kejahatan manusia, dari bisikan-bisikan jahat setan, dan dari keburukan-keburukan yang boleh jadi akan menimpa kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Allah harmoniskan keluarganya. Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh salihah, menjadi qurrata a'yun, sejuk dalam pandangan mata kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala permudah rezeki kita, harta kita berkah melimpah. Allah lunaskan hutang-hutang kita. Allah izinkan kita semuanya untuk mengunjungi rumahnya Allah, Baitullah, ke Mekah Al-Mukarramah, entah itu haji ataupun umrah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatin salihah kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bermohon kepada Allah semoga Bapak Imam kita nanti menjalankan ibadah umrah lancar, sehat, sejahtera, sentosa, selamat pergi, selamat pulang. Allah terima ibadah umrah beliau dan keluarga, dan semoga kita pun bisa sama-sama menyusul beliau ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.